mencari mobil retro and klasik itu yang saya survei dan cek paling vital adalah eksterior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi gue dengan Angga Busi Custom Motor Vlog. Jadi di episode kali ini gue nggak ngebahas tentang motor, melainkan kita membahas tentang mobil-mobil tua nih. Dan kebetulan di samping gue ini udah ada orang terkenal ya, bro-bro tentang seputar mobil-mobil tua, cara merawatnya gimana. Halo Mas, sehat? Halo, sehat Om. Gimana kabar? Alhamdulillah. Lebaran? Belum nggak mudik. Saatnya kayaknya nggak mudik deh. Faktor lauk daun. Lockdown, tapi berpengaruh ya? Lockdown di Lockdown itu di sini sih ya bulan lebih lah selama pemerintah aja umumin bahwa lockdown PSBB. Jadi semuanya ya kena impact ya. semuanya ya teman-teman. Termasuk lu juga kan. Berpengaruh di bengkel gue Roda sama. 2, roda 4 sama semua. Pengaruhnya sangat imbasnya parah banget ya. Parah. Tapi ya dinikmatin lah. Yang penting sehat selalu ya. Insya Allah alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan dulu gimana sih kalau kita mau beli mobil tua itu apa dulu yang harus dicek dari tahap pertama sampai tahap akhir. Coba mungkin Om Pas bisa dijelaskan. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Busi Custom ya yang udah biasanya sih saya juga suka geruduk, sekarang lagi geruduk kalau Busi Custom. Nah untuk otomotif roda 4 khususnya retro and klasik kita tuh ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Terutama sih saya kalau mencari mobil retro and klasik itu yang saya survei dan cek paling vital adalah eksterior. Kenapa eksterior? Karena dari eksterior itu ketika kita nantinya sudah beli atau sudah punya eksterior yang bermasalah itu akan lebih makan waktu lama untuk membenahi baik itu segi bodi, kemudian engine, kaki-kaki itu kan eksterior ya. Kalau interior kita bisa sambil santai sambil cari kekurangan partisi kalau kita mau bikin oli look atau kita mau bikin street custom atau apapun itu bebas ya, sifatnya fleksibel. Eksterior itu kita mesti cek body satu ya, ya, pertama paling utama. Pertama ya nat mungkin kalau memang teman-teman pelaku retro roda 4 yang sudah tahu pasti carinya nat. Betul. Kalau seandainya untuk orang yang baru ingin terjun di dunia retro ya biasanya sih body mulus. Itu sih ya. Jadi ada dua perbedaan ya. Kalau yang baru mau main, mau coba-coba main, body mulus dulu. Benar. Ketika udah di visualnya enak pasti dia mau. Tapi terkadang body mulus tapi dalamnya kadang-kadang Yes, itulah. jong. Makanya lebih ke arah teman-teman yang sudah agak lama atau yang sudah mengerti biasanya carinya body itu harus natnya harus ada dan tipis. Sehingga bedakan-bedakan propos itu kelihatan. Kalau seandainya memang propos terus kemudian dibedakin ya akan kelihatan. Jadi dia nggak akan mengurangi dari nilai kontur nut body aslinya. Nah, body. ini gue mau nanya kan, ada juga kan mungkin dari temen-temen yang nonton di vlog gue ini kan melihat dari yang tadi bilang body mulus dulu, cuman pas di saat dikerok ternyata jong ya kan. Nah itu ada nggak sih solusinya biar tahu itu body apa sih propos itu di mananya kalau sudah saat didempul gitu? Nah, biasanya gini, kalau mobil yang kita lihat atau teman-teman baru mau coba cari, biasanya body itu misalkan cari yang kaleng lah. Kalau bisa ya. Yang kaleng, yang tipis gitu ya. Atau kalau bisa jangan dicat dulu ya. Ini kali ya. Kelihatan. Nah, kalau memang mau Hati. yakin gitu, carinya yang bahan udah kerokan. Jadi mobil rastri. Nah, jadi kalau mobil rastri itu kan kelihatan tanpa dempul. Ketahuan proposnya sebelah mana. Sehingga nanti begitu kita mau restorasi bodi udah ketahuan yang perlu dilas yang mana, yang perlu diperbaiki yang mana. Cuma kan jarang rata-rata orang yang beli mobil bahan retro atau baru mulai mau main retro maunya pasti 80% yang sudah ada warna. Udah warna, betul banget.
Gengsi kamu. Gengsi. Udah mobil tua ya kan, jelek butut kelihatannya gitu. Jalan lagi. Bukan hidup. Bukan hidup. Jadi itu kalau emang seadanya ada cat ya minimal catnya itu minimal tipis lah. Jadi kita kilingin tipis. Kalau memang mau bener yakin ya agak di tes aja, di ketok-ketok bodinya. Bisa tahuan ya. Tahuan. Kalau tipis itu berarti dempulnya memang tipis artinya, jadi bodi ngaleng lah ya. Kalau seandainya bodinya tebal di ketok-ketok pun dia 50-50. Di ketoknya pun bek gitu, nggak ada suara besinya. Suara kayak beduk lah ya. Beduk, benar. Tebak. Suara dengkulan. Itu mungkin pembahasan pertama. Nah, yang paling vital nih, atau mungkin teman-teman pengen tahu, misalkan kita dapat bahan, nah untuk ngerapiin di bagian body itu atau bagian luar tadi, itu perkiraan ngelas itu berapa budget untuk biaya untuk mobil semaksimalnya mungkin dan seminimalnya mungkin. Mungkin teman-teman biar tahu nih. Kalau teman-teman sudah dapat mobil retro klasik itu, kemudian kebetulan bodinya memang ternyata setelah sampai rumah ada check and recheck banyak roposnya. Itu untuk estimasi maksimal itu siapkan budget sekitar 8 sampai 10 juta untuk proses pengelasan aja. Pengelasan aja ya? Ya. Belum termasuk tempul dan Belum. lain-lain. Belum. Itu 8 sampai 10 juta maksimal kan. Pokoknya setiap propos di mana adanya di bodi itu akan dilas gitu. Berarti untuk tahap pengelasan lebih baik, itu lebih bagus itu mesin turun. Itu lebih kece karena Maksimal ya? Total maksimal. Nah, untuk di bagian dalamnya nih sekarang kita Yang minimalnya belum tadi? Oh, minimalnya Oh, iya. ingat aja. Jadi maksimalnya itu Nggak mau terpotong. soalnya pertanyaan kan minimal dan maksimal ya. Bener. Sih cuma ngingetin aja. Kadang kita lupa emang. Maksimal sekitar 8 sampai 10 juta aja, tergantung bengkel. Betul. Terus minimal itu bisa di angka 5 jutaan sih kalau nggak terlalu berat, dan itu mungkin temen atau juga mungkin sudah langganan. Bengkel juga berpengaruh. Kalau bengkel-bengkel di kota kebanyakan ya dari antara 8 sampai 10. Kalau bengkel-bengkel mungkin teman-teman daerah ada yang bisa 5 satu body full propos gitu, di check and recheck ya itu murah. Tapi gue pernah berpengalaman tuh kayak begitu, udah sering salah masuk bengkel tuh. Nah, itu gimana tuh untuk menghindari salah masuk bengkel kayak gue alami? Ini pengalaman, sorry nih Bray ya, ini pengalaman gue nih. Gue curhat sebenernya. Gimana tuh? Biar untuk gimana sih? Biar tahu gitu cara bengkel bener dan bengkel yang emang pemain mungkin ya, bisa dibilang gitu. Ini nggak semua bengkel ya buat teman-teman yang lagi nonton nih, nggak semua bengkel. Mungkin ada oknum lah gitu. Jadi sebaiknya buat para pemilik mobil retro dan klasik khususnya roda 4, teman-teman harus pertama cari dulu komunitas. Satu itu betul. minimal komunitas itu untuk membantu kita mengetahui informasi recommended. Kalau udah recommended maka kita cari spare part ya gampang. Betul. Terus kemudian kita untuk gejala-gejala atau trouble di jalan juga kita ada rekanan atau ada teman yang bisa kita kontak. Satu itu. Jadi rekomendasi yang penting. Untuk bisa kita dapat rekomendasi yang pasti ya kita harus bisa dan rajin silaturahmi ya, komunikasi. Saatnya misalkan saya butuh untuk perbaikan mesin, terus kemudian Om Angganya tahu, saya telepon Om Angga ada nggak rekomendasi bengkel untuk engine yang kira-kira sesuai gitu ya. Kalau misalkan direkomendasiin sama dia ya langsung aja ditunjuk silaturahmi dulu, lihat tahu jejaknya dulu ya. Tahu ada nggak chemistry, itu juga perlu ya. Betul chemistry. Jadi kalau saja kita masuk ke dalam satu bengkel atau seller ketika belanja spare part, maka chemistry dulu lah. Minimal kita untuk bertransaksi dan berkomunikasi itu lancar dan baik. Karena kalau nggak ada chemistry, kayaknya nggak bisa basi ya, maksudnya hampa gitu loh, terpaksa. Nah, untuk maksimal nih pengerjaan body itu sebenarnya berapa lama sih? Pengerjaan kayak yang udah kropos gitu atau yang udah lumayan kropos gitu. Ini Maksimal total. aja, total maksimal Total pengerjaan. ngelas aja? Nah, total Apa sampai ngelas. ngecat? Nggak usah total ngelas aja. Maksimal itu sebenarnya bisa ditembus paling pahit-pahitnya tuh sebulan, 30 hari. Itu harusnya udah kelar. Maksimal udah kelar. Maksimal tuh. Kalau udah lebih dari situ tanda tanya ya. Nah,
Ya. Tanda tanya tuh. Tanda tanya. Benar. Paling nggak sebulan tuh las sebanyak apapun di mobil seharusnya kalau bengkel itu memang sudah expert, lalu kemudian bertanggung jawab pastinya itu sebulan kelar. Mau lasnya di deck, mau lasnya di sasis, mau cross membernya kena, mau cross line di bawah radiator biasanya itu keropos diganti sesuai asli, itu paling maksimal sebulan. Nah, mungkin tahap selanjutnya di bagian interior nih. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu kan seperti apa yang harus diperhatikan kalau misalkan membeli mobil tua. Bedanya kan kalau membeli mobil muda atau mobil baru kan udah bagus. Nah, kalau untuk mobil tua kan kita harus bisa pintar-pintar milih nih. Nah, untuk bagian interior atau bagian dalam itu seperti apa untuk contohnya gitu kita mau beli. Untuk interior sebaiknya teman-teman mencari unit yang memang masih banyak partisi orinya. Ya, itu jadi menurut saya seperti itu ya. Dan kebanyakan memang juga seperti itu. Kenapa mesti banyak cari orinya? Karena untuk kita mengcustom non ori itu lebih mudah. Ketimbang kita cari part orinya kan. Karena kalau kita cari part orinya, satu selain memang agak sulit, lalu kemudian barang yang kita dapat pun belum tentu mulus. Ketiga, harganya pun lumayan. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau custom, mungkin dashboardnya atau dashpadnya mau di custom kulit warna ngejreng sesuai warna body, itu gampang. Semua leader interior itu bisa buat. Tapi kalau motor sini susah. Kadang ada nemu sobek. Susah. Jadi lebih baik teman-teman fokus cari yang unit yang memang masih banyak, minimal 70% ya. ya. 70% udah oke lah. Udah lolos lah nih gitu. Lolos lah. Cari ori lah. Nah, tahap selanjutnya nih, mungkin teman-teman pengen tahu mobil apa yang harus wajib dibeli dan apa yang dipiara lah, ya kan? Karena kan banyak yang mungkin yang suka Eropaan, ada yang suka Amerikaan, ada yang suka Jepangan. Mungkin tergantung dompet sih ya. Nah, tapi yang paling enak dirawat itu mobilnya itu mobil apa tuh? Ya, oke. Ini pertanyaan yang gampang tapi agak-agak menjebak ya. karena kalau gua salah jawab takutnya jadi nanti ya. Gua kan cuma ngasih pertanyaan gitu. Yang jawab dia tetap mampir nih ke channelnya si Om Pas nih, ntar ada di deskripsi. Coba bisa dijelaskan. Kalau ini tuh sebenarnya masalah satu selera. Bener. Selera, kalau udah selera, kita punya selera lebih susah ya. Jadi selera saya apa, seleranya Om Angga apa, selera teman-teman apa, kita nggak tahu. Kalau ditanya saya pribadi, semua type varian itu bagus. Pokoknya berbentuk retro and classic under 90 di bawah tahun 90 itu lucu-lucu. Karena bentuknya memang masih klasik ya, masih retro. Dilihatnya untuk saat ini 2020 kita ngeliat mobil itu katrok gitu, itu udah masih klasik. Lucu nggak? Lucu. Kalau saya menyarankan teman-teman, ya saya lebih cenderung ke buat saya ya. Saya lebih cenderung lebih suka bermain mobil Jepang. Apa tuh kelebihan untuk mobil Jepang sendiri gitu? Satu, varian lebih banyak di Indonesia khususnya. Varian lebih banyak sehingga kita ketika cari spare part copotan Orion itu masih lumayan gampang. Kedua, dari segi perawatan mobil produksi Jepang itu nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah men. Even kita punya mobil Jepang, kita nggak ngerti mobil, kalau kita mau coba ngoprek-ngoprek sedikit aja, itu nantinya akan bisa. Benar. Kalau mobil Eropa, nggak semua orang ngoprek sebentar terus bisa, nggak semua. Itu harus beberapa kali. Itu pun juga nyari barangnya agak mungkin sedikit susah kali ya. Iya, kalau Eropa pertama memang agak susah. Kedua, memang kelas Eropa itu memang saya akui diperuntukkan untuk yang high end ya, ke atas mungkin lah. Mungkin budget yang up ya kan, yang adsense-nya udah dapat banyak. Itu bisa tuh main Amerika. Kalau yang belum dapat adsense ya main Jepang aja gitu. Aja lah. Ya mungkin apalagi yang gue pertanyakan, sebenarnya masih banyak yang gue mau tanyain ke Om Pas nih. Pertama kita bahas tentang mobil Corolla, mungkin juga banyak banget tipe-tipenya kan. Mulai dari apa sih, pertama Corvette ya. Ya, Corona ya, dari Jepang ya, Toyota khususnya Corolla. Nah, itu aja sih dua varian itu yang memang
yang banyak diburu anak muda. Iya itu karena memang spare partnya mudah, murah, terus kemudian komunitasnya banyak juga, hampir di setiap kota ada. Terus spare partnya murah. Karena tadi Eropa tuh lumayan loh. Kalau kita main Eropa ya teman-teman harus nggak ada masalah, silakan. Mungkin dari jenis bintang 3 ya atau double MU. Itu kita spare part mesti siapin budget lumayan ya, spare part. Atau kalau seandainya kita mau turun mesin aja itu lumayan. Tapi juga mobil Jepangan nggak kalah juga ya dengan mobil Amerika. Harganya pun kalau mungkin dapat orisinil nih, dapat bagus banget dan orisinil ting-ting untuk Jepangan, perkiraan harus siapin budget berapa nih? Nah, ini pertanyaan yang asik nih. Ya, nggak tahu. Jadi kita bukannya membela Bukan. klasikan Jepang, enggak, semua bagus. Cuman kan kita kembali lagi ke budget gitu kan. Nah, biar tahu Jepangan itu ternyata ada juga loh versi yang mahalnya gitu kan. Iya. Nah, kita simak nih kayak gimana dong. Untuk jenis Jepang retro dan klasik, ketika kita bangunnya benar, ketika pakem atau style yang kita tempuh itu benar dan konsekuen. Contoh teman-teman mau bikin rally look, terus kemudian street custom, elegan atau apapun, kalau bangunnya benar, kemudian partisi yang nempel juga benar, dalam hal ini branded gitu ya, itu akan menambah nilai jual. Jadi kalau teman-teman misalkan bikin rally look misalkan lalu stylenya mohon maaf agak melenceng, ya itu nggak bisa nambah nilai jual walaupun duit yang udah nempel di mobil banyak. Jadi teman-teman untuk jenis mobil retro klasik Jepang itu menurut saya yang saya alami, ketika kita mengeluarkan budget untuk mendandani unit itu lalu kemudian unit itu benar, maka akan menambah nilai jual dan angkanya gelap banget, dan itu mungkin bisa melebihi harga, bisa melebihi menyaingi bahkan melebihi harga mobil retronya klasik Eropa di tahun yang sama. Contoh misalkan untuk BM atau Mercy Mini, kemudian ada lagi mungkin Fiat gitu ya, atau jenis Eropa lainnya. Kalau di angka yang sama terus kemudian tingkat orisinilnya misalkan sama-sama gitu, itu bisa bersaing harganya, bisa nggak kalah lah, Jepangan nggak kalah lah gitu istilahnya, dan lebih gampang sih. Itu. Mungkin sebutin harga nih. Oke. Ya, berapa tuh yang udah pernah Om Mas Retro sendiri yang pernah dengar dari komunitas-komunitas lainnya yang paling tertinggi untuk Jepangan klasik? Ya. Jepangan tipe klasik mobil apa? Okay. Dan tahun berapa? Jepangan klasik itu di Indonesia yang saat ini memang masih agak tinggi ya, itu menurut saya jatuh di AE86. Ada di Indonesia, ada AE86 kita ada beberapa unit teman-teman, Tapi nggak begitu banyak ya? nggak banyak, ada beberapa unit dan itu harganya wow, itu harganya mungkin bisa kebeli Pajero Sport. Wow, Harganya di atas 300-an lah. Buset. Bahkan kemarin terakhir info salah satu teman ngambil bahan itu sekitar 370-an bahan. Itu bahan men. Belum jadi lu. Belum jadi. Ntar gua kayak mobil kayak gimana lu cari sendiri lah di Google ya kan. Tadi mobil apa? AE86. AE86 tahun itu tahun 82. 82 tuh, lu cari sendiri kayak gimana tuh mobilnya tuh. Nah, nanti itu saya ada tuh, saya kemarin sempat meliput juga di channel Pas Retro, ada teman searching aja Corolla Levin AE86 Abandon. Jadi itu udah dibangun dari bahan, terus kemudian dibangun, orangnya bosen, udah biarin aja. Itu Sultan. Ada videonya ada. Itu Sultan tuh. Itu dicek aja nanti di channel Pas Retro juga ada. Gue juga kemarin kan kebetulan minjem mobil Ompas nih buat mudik, dan itu mobilnya si Rara tuh jauh banget ya, sampai di jalan aja diliatin. Itu kelebihan di mobil retro klasik ya, kita bakalan jadi artis. Ya. Terus gua sampai jalan Om, motor itu ngejar motor Yamaha NMAX kalau nggak salah tuh, itu sampai ngelaksonin dan nggak kasih jempol satu. Kalau dia bisa dua lepas tangan. Kayak gitu, ya kan? Sebenarnya masih banyak nih mau dibahas tentang mobil-mobil retro atau mobil-mobil klasik di Ompas Retro nih. Cuman karena waktunya juga
apa ya, udah terlalu sore ya kan, dan ada tamu juga, kita akhiri aja kali ya. Ya. Jangan lupa nih buat kalian yang mau mampir ke channel YouTube-nya Om Pas, apa sih Om? Coba bisa disebutin nanti di deskripsi ada. Oke, terima kasih banyak nih buat sebelumnya buat Busi Custom ya yang udah duduk dan ngasih kesempatan kita. Teman-teman bisa cek juga, mungkin mau lihat tutorial atau review kendaraan unit klasik, bisa mampir ke channel kita Pas Retro. Kalau suka ya tolong bantu untuk bisa dapat AdSense kayak beliau. Ya, AdSense banget. Pokoknya jangan lupa. Karena dia subrek YouTuber nih. Subrek. Kalau kita masih vlogger ya, di subrek ya, channelnya di subrek. Kita kan kayak begini nyari silaturahmi ya kan. Ya. Pokoknya jangan lupa di subrek tuh kalau kata Om Pas di channel YouTube-nya. Ya. Karena Subrek. subrek itu gratis, ya Gratis, kan. ya. Terima kasih semuanya. Gua Angga Pribadi Laksana dan Pas Retro. sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Semoga di video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari tentang mobil tua atau mencari mobil klasik retro Jepang, Amerika dan lain-lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Terima kasih Busi Custom.